Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, mari kita mulai kajian subuh kita ba'da maghrib kita ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid, sholat maghrib berjamaah, dan sekarang kita melanjutkannya dengan melakukan kajian ba'da maghrib. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di malam hari ini terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu, kita masih melanjutkan kajian kitab Nasihatul Ibad. Sebelum kita baca, mari kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah untuk pengarang kitab Nasihatul Ibad ini dengan iringan doa semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan ibu, kita masih membahas makalah yang ke-31 dari bab Thulathi yang merupakan dawuhnya Ibrahim bin Adham. Seperti yang sudah kita sampaikan kemarin, Ibrahim bin Adham ini merupakan salah seorang sufi yang sangat dikenal zuhudnya. Ya. Beliau semula merupakan pangeran di salah satu kerajaan, tapi kemudian dia rela meninggalkan kehidupan di kerajaan dan menjalani kehidupan zuhud, ya, mengembara di berbagai kota termasuk di Makkah untuk bersungguh-sungguh di dalam menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, suatu ketika Ibrahim bin Adham ini ditanya apa yang menyebabkan dia menjadi zuhud, dan Ibrahim bin Adham ini kemudian menjawab bahwa ada 3 hal, ya, yang menyebabkan beliau ini kemudian menjalani hidup sebagai seorang zahid. Yang pertama adalah ra'aitul qabra muhishan, ya, walaysa ma'i nisun. Aku melihat alam kubur itu begitu menakutkan, begitu mengerikan, sementara tidak ada. Lalu yang kedua, wa ra'aitu tariqan tawilan wa laysa ma'i zadun, dan aku melihat jalan yang harus aku lalui sementara aku tidak punya bekal untuknya. Wa ra'aitul jabbara
qadiyan wa laysa li hujjatun. Ya, dan aku melihat Tuhan yang maha perkasa yang nanti akan memutus seluruh perkara, ya, di hari akhirat tentu saja, wa laysa li hujjatun, dan tidak ada bagiku hujjah atau alasan. Nah, tiga hal itu yang menyebabkan Ibrahim bin Adham ini kemudian meninggalkan kemewahan dunia, hidup di lingkungan kerajaan, lalu menjalani hidup sebagai seorang zahid yang mengembara di berbagai kota untuk betul-betul serius di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan kemewahan duniawi itu. Nah, poin yang pertama, ra'aitul qabra muhishan wa laysa ma'i mu'nisun, sudah kita bahas beberapa hari yang lalu. Malam ini kita akan membahas poin yang kedua yang menjadikan Ibrahim bin Adham menjalani kehidupan zuhud itu. Wa ra'aitu tariqan tawilan, ya, hal yang menyebabkan Ibrahim bin Adham itu kemudian menjalani kehidupan zuhud karena argumennya adalah aku melihat jalan yang panjang, ya. Nah, thariqan tawilan ini diberi penjelasan oleh Imam Nawawi dengan ay masafatan ba'idatan fil akhirati. Yang dimaksud dengan jalan yang panjang itu adalah perjalanan jauh di akhirat nanti, ya. Walaysa ma'izadun, ya, perjalanan di akhirat itu panjang sekali, sementara tidak ada bagiku bekal yu'inuni, ya, yang bisa menolongku ala tilkal masafati, di dalam menjalani atau di dalam menjalani perjalanan yang panjang itu, ya. Nah, jadi kalau yang pertama kemarin sudah kita bahas, yang menyebabkan Ibrahim bin Adham itu meninggalkan kemewahan dunia lalu hidup zuhud, itu karena beliau ngeri dengan kehidupan di alam kubur yang memang mengerikan, ya. Kemarin sudah kita bahas, ya, sementara tidak ada itu yang bisa menghibur di alam kubur kecuali, ya, amal kita masing-masing. Nah, dalam rangka untuk menghadapi kengerian kubur yang semata-mata harus berdasarkan amal itulah, maka kemudian Ibrahim bin Adham menjadi zuhud itu. Nah, yang kedua, ya, yang menyebabkan dia zuhud itu adalah Ibrahim bin Adham membayangkan perjalanan yang sangat panjang di akhirat kelak itu, ya. Sementara tidak ada bekal untuk itu. Ngeri. Ya, karena itu dia kemudian meninggalkan kehidupan dunia lalu mengejar kehidupan akhirat itu, ya. Nah, Bapak dan Ibu-ibu, mengenai panjangnya perjalanan kehidupan akhirat, ya saya kira kita sudah maklum lah, ya. Kita ini kan hidup di tiga alam, ya. Tiga alam, ya. Yang pertama alam dunia,
yang sekarang kita jalani ini. Ini kan pendek sekali ini ya. Ya, kalau kita mengaca usia Nabi kita Muhammad SAW hidup di dunia itu hanya 63 tahun. Berarti kan pendek sekali itu. Ya. Bahkan yang di bawah 63 tahun sudah dipanggil Allah banyak sekali. Ya, banyak sekali. Ya. Tidak hanya di bawah 63 tahun, kadang-kadang baru lahir langsung mati aja ada. Ya. Ya. Jadi pendek sekali hidup di dunia ini. Ya selama-lamanya ya 100 tahun lah ya. 100 tahun ya wis tunggu-tunggu tenan itu gitu. Ya. Ya Nabi sallallahu 100 tahun durung marem ya 200 tahun lah wis paling suwe. Ndak lama. Ya, ndak lama. Nah, lalu setelah kita hidup di dunia ini yang ndak lama itu kemudian kita hidup di alam kubur. Ya. Kita menjalani kehidupan di alam kubur. Nah, di alam kubur ini seperti yang kemarin sudah saya sampaikan, itu kan merupakan alam antara, ya. Alam antara dunia dan akhirat. Ya. Nah, panjangnya tergantung. Ya. Nah, kalau Nabi Adam, ya, lalu generasi sudah itu ya, wah, panjang sekali sudah dari zaman itu sampai dengan sekarang ini. Ya. Nah, kalau kita sekarang ini tidak tahu nanti ya, kiamat itu masih berapa lama lagi, tergantung kiamatnya itu masih berapa lama lagi. Tapi saya kira ya panjang juga nanti itu. Panjang sekali juga di alam kubur itu. Nah, kecuali kalau kita misalnya sekarang hidup lalu tidak lama lagi kemudian kiamat. Ya. Nah itu mungkin di alam kuburnya tidak lama. Tapi kan kiamat kapan kita tidak tahu, masih lama sekali ya. Jadi di alam kubur itu lama sekali. Nah sementara ya, Masya Allah kemarin sudah kita informasikan di alam kubur itu ternyata ya sudah ada apa yang disebut dengan siksa dan nikmat kubur. Ya. Kemarin sudah saya jelaskan, Pak Quraisy menyebutnya sebagai panjar ya, karena balasan yang sesungguhnya itu nanti setelah di alam akhirat, setelah kiamat itu baru nanti ada hisab itu baru balasan yang sungguhnya. Ya. Nah setelah alam kubur, ya, itulah yang disebut dengan alam akhirat. Lah alam akhirat ini panjang sekali. Ya. Dimulai dari rusaknya alam semesta ini. Ya. Jadi alam semesta yang kita tempati sekarang ini ya ini besok hancur itu. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu nanti akan rusak. Ya, kecuali zat Allah sendiri yang akan kekal selamanya. Ya. Dan mengenai hancurnya alam semesta ini, ya betapa dalam Al-Quran diceritakan dengan cerita yang bervariasi yang luar biasa mengerikan itu. Ya. Seperti yang tersebut di dalam surat Al-Qari'ah misalnya. Ya. Nah itu. Lalu setelah alam ini hancur, ya, kemudian seluruh manusia dalam sepanjang sejarahnya dari mulai Nabi Adam sampai dengan nanti Adam siapa ya. Kalau dulu Nabi Adam sampai Adam Malik, ya, sampai Adam Jordan. Ya. Sekarang tidak tahu nanti ya sampai Adam apa lagi begitu ya. Itu semuanya dibangkitkan. Wa annallaha yab'atsu ma fil qubur. Sesungguhnya Allah itu merupakan zat yang akan membangkitkan semua orang yang ada di alam kubur. Ya. Semuanya, tidak ada yang tidak dibangkitkan dari alam kubur itu. Itulah yang disebut dengan yaumul ba'tsi, hari berbangkit. Hari ketika manusia dibangkitkan dari alam kubur itu. Ya. Setelah berbangkit dari alam kubur, kemudian
digiring, apa istilahnya itu, digiring itu apa ya? Digiring ya, betul ya. Bahasa Indonesia ada digiring juga ya, ya. Digiring ke padang mahsyar itu ya. Ya. Yaumul hasyr ya. Hari ketika manusia itu digiring di padang mahsyar itu. Baru setelah itu kemudian dihisab ya. Maka ada yaumul hisab, hari ketika seluruh amal manusia itu dihisab atau ditimbang, yaumul wazn ya. Nah, baru setelah dihisab, ditimbang, diadili, diketahuilah timbangan amal dari setiap orang itu ya. Wa man thaqulat mawazinuhu fahuwa isyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah itu ya. Jadi kalau timbangan amalnya baik, maka dia hidup dalam kehidupan yang diridhoi ya, yaitu di surga. Tapi kalau timbangannya buruk ya di neraka tempatnya ya. Dan itulah yang disebut dengan yaumul jaza, hari pembalasan ya. Nah, setelah manusia itu dibalas oleh Allah berupa dengan balasan surga dan neraka itu, nah di situ tuh selama-lamanya ya. Khalidina fiha abada ya. Ya, yang di neraka ya begitu, yang di surga ya begitu. Jadi Masya Allah ya, jadi yang namanya memang perjalanan akhirat itu perjalanan yang sangat panjang sekali ya. Oleh karena itu wajar kalau kemudian Ibrahim bin Adham itu lalu merasa ngeri ya dengan panjangnya perjalanan akhirat itu, sehingga kemudian lalu beliau mengambil sikap untuk betul-betul mempersiapkan kehidupan akhirat itu, mencari bekal kehidupan akhirat itu dengan menjalani kehidupan zuhud itu ya. Apakah harus dengan zuhud? Ya dengan zuhud ya cuma masalahnya ya lagi-lagi tentang pengertian zuhud itu yang kemudian lalu banyak perbedaan pendapat di antara para ulama sendiri ya. Ya memang pada umumnya kehidupan zuhud itu dimaknai dengan meninggalkan kemewahan dunia ya untuk kepentingan akhirat ya. Ya. Tapi di sisi yang lain ada yang berpendapat ya, zuhud itu tidak harus meninggalkan dunia. Ya silakan kamu bergelut dengan dunia, tapi jangan sampai dunia itu ada di dalam hatimu. Itu aja persoalannya. Ya. Kemarin saya kira sudah kita bicarakan mengenai hakikat zuhud itu pada makalah yang ke-30 itu ya. Nah, itu. Nyatanya ada seorang sufi ya yang juga zahid tapi dia kaya raya ya. Itu berarti kan yang namanya zuhud itu tidak harus miskin ya. Yang namanya zuhud tidak harus compang-camping pakaiannya, enggak. Orang bisa berpakaian mewah, berkendaraan mewah, berumah mewah, tapi hatinya zuhud, bisa jadi. Tapi ada orang yang miskin tapi tidak zuhud juga ada. Jadi sekali lagi zuhud itu terkait dengan persoalan hati, ya, persoalan hati. Apakah dunia itu akan mendominasi hati kita atau tidak? Itu aja persoalannya. Ya. Nah, kalau secara umum memang ya bekal itu dalam Al-Quran disebutkan dengan takwa. Ya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian dan sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Tapi yang jelas memang dibutuhkan bekal ya, untuk perjalanan akhirat yang panjang itu. Ya. Uang kita pergi ke Johor aja itu butuh bekal. Padahal Johor itu kan ya deket itu ya. Ya. Kalau mau jalan kaki ya bisa, tapi ya capek ya. Ya enaknya ya naik kendaraan. Ya. Kendaraan bayar. Butuh duit ya. Sampai Johor ya perutnya lapar, ya butuh nyoto gitu. Ya butuh duit ya. Ya.
Ya dulu di Johor itu ada soto yang sangat terkenal tuh di atas yang apa namanya rebutan itu ya. Itu nggak tahu sekarang di mana itu ya. Saya kok jadi kangen sotonya Johor itu ya. Waduh. Jadi begitu ya. Nanti kalau punya sangu banyak bisa belanja ya macam-macam di Johor. Tapi kalau ke Johor enggak bawa sangu ya enggak bisa. Ya, jalan kaki sampai sana yang apa? Maksud hanya lihat-lihat orang, ada orang makan lihat, ada orang belanja lihat ya, repot tok malahan gitu. Itu baru ke Johor ya. Kalau agak jauh lagi ke Jakarta, jauh lagi ke luar negeri, umroh, pergi haji, lo itu butuh sangu semua itu. Tidak mungkin tanpa sangu itu. Apalagi kalau pergi menuju akhirat yang merupakan perjalanan yang sangat jauh itu. Ya. Makanya apa namanya? Dulu ya kalau kita membuka kembali kitab Nasaihul Ibad ini di makalah-makalah bab sunasi yang awal itu ada makalah dari Abu Bakar itu ya, man dakhalal qabra bila zadin faka'an nama raqibal bahra bila safinatin ya. Barang siapa yang memasuki alam kubur kok tanpa bekal, itu sama saja dengan apa namanya raqibal bahra, maksudnya itu pergi ke laut tanpa perahu. Ya bayangkan ke laut kok tanpa perahu kan berarti jegur ya, sebentar lagi tenggelam gitu. Ya. Ya, itu dulu sudah kita bahas ketika awal-awal sekali itu makalah dari Abu Bakar. Ya. Dalam salah satu hadis Nabi juga pernah itu berpesan kepada salah seorang sahabatnya ya, Abu Hurairah itu. Ya, pesannya ada beberapa, tapi yang dalam kaitannya dengan apa yang kita bahas ini adalah khudziz zada kamilan fa innas safara ba'id. Ya persis sama ya. Hendaknya kalian betul-betul mencari bekal yang sempurna ya, yang banyak. Karena apa? Karena sungguhnya perjalanan ke akhirat itu sangat jauh, sangat panjang ya. Sekali lagi oleh karena itu butuh apa namanya? Bekal itu. Butuh bekal itu. Ya. Dan apa namanya? Itulah makanya kemudian sampai sekali lagi Ibrahim bin Adham itu kemudian dia menjadi seorang zuhud itu. Ya, dan itu bisa dipahami secara rasional gitu. Uang kehidupan dunia itu hanya sementara, tadi sudah saya sampaikan singkat. Sementara kehidupan akhirat itu sangat panjang, bahkan selama-lamanya. Ya. Bagi orang yang cerdas pasti lebih mementingkan kehidupan akhirat ketimbang dunia. Ya. Makanya Nabi juga pernah bersabda kan ya. Sabdanya Nabi, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu bukan orang yang IQ-nya tinggi menurut Nabi itu. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mau menghitung-hitung dirinya sendiri, mau mengevaluasi dirinya sendiri, mau menghisab dirinya sendiri, ya, mau menimbang dirinya sendiri. Lalu setelah itu kemudian dia mau beramal untuk kehidupan sesudah mati. Ya karena kehidupan sesudah mati itu yang panjang, yang selama-lamanya tadi itu, sementara kehidupan dunia itu apa namanya pendek itu. Nah, hanya persoalannya memang sekali lagi apa namanya, bagaimana kita memaknai zuhud itu? Apakah memang kemudian lalu harus dengan meninggalkan dunia total, ya? Ya, apakah kemudian ya tadi itu tetap terlibat dengan kehidupan dunia, tetapi jangan sampai
dunia itu kemudian mendominasi hati kita. Ya. Kemarin sudah kita sampaikan ya, ketika membahas makalah yang ke-30 itu, saya juga menegaskan ya bahwa sesungguhnya Islam sendiri itu ya tidak kok kemudian lalu menyuruh orang meninggalkan dunia. Bahkan malahan Islam itu bagaimana mengajarkan dunia itu tetap diambil, tapi mengambilnya dunia itu dalam rangka untuk kepentingan akhirat. Nah itu yang seharusnya dilakukan itu. Ya. Jadi sekali lagi dunia tetap kita ambil dalam rangka untuk kepentingan akhirat. Memang dalam ajaran Islam itu kita diajarkan berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, persoalannya adalah bagaimana kemudian memanfaatkan kehidupan dunia itu untuk kepentingan akhirat itu. Ya, jangan sampai justru sebaliknya, ya, kehidupan dunia sampai kemudian melalaikan akhirat. Nah ini yang jelas-jelas dilarang, ya, yang jelas-jelas dilarang itu. Ya, kalau orang hanya persoalannya cinta dunia tidak salah. Memang yang namanya manusia itu sejak dari sononya memang ya sudah diciptakan untuk cinta dunia. Tapi bagaimana kemudian cintanya kepada dunia itu lalu kemudian wujudkan dalam bentuk semuanya untuk kepentingan akhirat itu. Nah kalau seperti itu insya Allah dunia itu justru malah bermanfaat untuk akhirat. Ya, itulah yang kemudian disebut dengan ad-dunya mazra'atul akhirat itu. Bahwa dunia itu merupakan ladang dari akhirat. Apa yang kita tanam di dunia ini itulah yang akan kita tuai nanti di akhirat kelak. Nah mudah-mudahan ya kita semua ini memiliki sikap ya yang sama lah ya dengan Ibrahim bin Adham ini dalam rangka membayangkan kehidupan akhirat yang panjang itu memang mengerikan. Jadi sekali lagi butuh bekal yang banyak ya, dan pentingnya bekal itu ditekankan Al-Quran, ditekankan Nabi kita Muhammad SAW untuk kehidupan akhirat itu. Ya, nah Ibrahim bin Adham kemudian mengambil sikap zuhud, ya, dan zuhud beliau memang sekali lagi sampai pada level meninggalkan kesenangan duniawi dalam rangka untuk betul-betul melulu beribadah untuk kepentingan akhirat. Ya. Nah sementara kita ya kalau mengambil sikap itu juga silahkan, itu pilihan ya, tapi ada sikap yang lebih umum ya, yang penting kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Zuhud dalam arti sekali lagi tidak harus meninggalkan dunia, tetapi bagaimana dunia itu kemudian kita betul-betul bisa manfaatkan untuk kepentingan akhirat. Mudah-mudahan kita bisa seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri kajian kita pada malam hari dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.